Karena sebetulnya mereka Gerindra pengen ngomong, AHY itu masuk ke dalam koalisi untuk mendorong Prabowo. Jadi yang akan menentukan nasib posisinya Demokrat itu mestinya Prabowo dong, bukan Pak Jokowi. Itu kan di film Dirty Fort kan kelihatan banget digambarkan bahwa mungkin saja dengan kekuatan infrastruktur pemerintahan daerah itu akhirnya bisa diarahkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Kesalahan makna rekonsiliasi itu menyatakan atau berasumsi mereka yang menjadi oposisi, mereka yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai musuh. Padahal enggak lah. Mas Bro. Gimana lo? Sampai mandi lo ya seger banget. Sampai berenang. Mas, ini gue kok kayaknya belakangan ini ada yang kurang nih kalau gue lihat medsos nih. Apa? Gue jarang lihat Pak Prabowo sekarang nih. Kemana dia? Sibuk apa gimana ya? Sejak quick count, Pak Prabowo jarang nongol di publik ya. Iya, pas habis pencoblosan tuh tanggal 14. Pencoblosan, kemudian dia Menang, deklarasi kemenangan. Gue juga nggak tahu kok deklarasi besar-besaran itu kok di hari pencoblosan, berarti udah disiapin lama kan? Iya. Udah tahu lah bakal kayak gitu. Dan sekarang jarang kelihatan, padahal isunya lagi rame. Ada isu angket, ada isu banyak demo-demo di KPU dan lain-lain. Ini sebetulnya menurut gue menarik ya. Pasca pencoblosan seolah-olah semua persoalan pemilu itu didorong ke Pak Jokowi. Pak Prabowo santai-santai biar Pak Jokowi yang beresin sampah pemilu lah ya, nyapu-nyapu atau apa, dan Pak Jokowi ya dengan riang gembira kemudian menjalankan perannya untuk ya jadi seperti biasa kan, supporting system pada Pak Prabowo. Nah ini sebetulnya makanya gue juga heran ketika ada orang bilang, oh nanti Pak Jokowi akan cawe-cawe di kabinetnya Pak Prabowo. Lah ini saja Pak Prabowo santai-santai, Pak Jokowi didorong. Ini kok kalau coba gue lihat juga gini sih, kok seolah-olah ya pemilu perasaan udah selesai aja buat mereka. Padahal KPU aja kan belum iya, nah itu dia Pak. Udah mikirin kabinet, mikirin program makan siang gratis masuk ke APBN, gimana kan? Nah itu menariknya gini, seperti kata Budiman Sujatmiko kalau nggak salah kemarin ya. Nanti yang akan menyusun kabinet itu semuanya hak prerogatif Pak Prabowo kalau memang dia dinyatakan KPU sebagai pemenang. Artinya Budiman pengen ngomong Pak Jokowi nggak ada ruang di situ. Pak Jokowi nggak punya ruang, semua hak prerogatif presiden terpilih, dan asumsi kita, ada asumsi sebagian orang bahwa Pak Jokowi akan cawe-cawe ya nggak terbukti nanti. Artinya pemerintahan besok itu pemerintahannya Pak Prabowo, Pak Jokowi ya bukan faktor lagi. Kemarin juga kan ada tuh kayak soal AHY jadi menteri tuh. Dia kan bilang kecepatan ngasih hadiahnya. Nah itu dia. Artinya sebetulnya sudah mulai ada bibit-bibit ketidakhappyan. Belum dilantik. Belum dilantik ya. Kan orang beranggapan ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini kayak semacam bergandengan bersama untuk jalan meneruskan program. Ketika Pak Jokowi memutuskan untuk melantik AHY, Gerindra protes. Protes kan? Iya. Sebetulnya bukan cuma soal pelantikan AHY loh. Gerindra kan ngerasain efek ekor jas dari pencapresan Prabowo itu nggak ke partainya. Iya, ke Golkar malah. Ke Golkar. Dan ini pasti ada suasana tidak nyaman di partai Gerindra. Loh kok Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi ya, kok diarahkan suara ini ke Golkar sehingga kemudian suara Golkar melompat mengalahkan Gerindra. Ini kan seperti dalam tanda kutip, iya lo support tapi kok lo supportnya setengah-setengah, lo malah ngasih ruang bagi partai lain. Jadi ada suasana tidak nyaman juga di kabinet, di koalisi atau katakanlah di circle mereka. Pelantikan AHY yang dianggap terlalu cepat karena sebetulnya Gerindra pengen ngomong, AHY itu masuk
ke dalam koalisi untuk mendorong Prabowo. Jadi yang akan menentukan nasib posisinya Demokrat itu mestinya Prabowo dong, bukan Pak Jokowi. Ya, kalau di kabinetnya Pak Jokowi kan AHY atau posisi Demokrat kan bukan di bukan di pemerintahan. Selama ini kan adanya di oposisi. Demokrat sama PKS, kok tiba-tiba dapat jatah di masa pemerintahannya Pak Jokowi. Seolah-olah kemudian semua orang yang ada dalam koalisi itu punya punya hutang budi lah pada Pak Jokowi. Lu ngerasa bisa nggak sih ini akan jadi distrust gitu di antara mereka berdua nih? Ya kalau lo belajar dari Filipina itu ketika si Bongbong Marcos menggandeng anaknya Duterte. Duterte itu adalah presiden existing presiden yang masih menjabat pada saat pemilu, lalu kemudian menyerahkan anaknya untuk koalisi dengan Bongbong Marcos sebagai wapres. Dan sekarang kan terjadi konflik yang luar biasa antara Bongbong, keluarga Marcos dengan keluarga Duterte. Kenapa? Karena backgroundnya masing-masing berbeda. Marcos background politiknya beda, dia mantan diktator seperti Orde Baru. Sementara Duterte backgroundnya beda lagi, dia lahir setelah reformasi Filipina. Itu sama persis kayak di Indonesia. Pak Jokowi lahir setelah reformasi Indonesia, menyerahkan anaknya untuk menjadi partnernya Prabowo di Pilpres, dan sekarang konflik. Kenapa? Karena politiknya tidak diikat dengan sebuah kesamaan visi, tetapi jabatan, kepentingan. Akhirnya apa? Akhirnya saling curiga kan. Dua kekuatan ini saling curiga dan ini terjadi di Filipina. Di Indonesia mungkin nggak terjadi. Wong belum aja sudah mulai ada bibitnya kok. Makanya. Terus yang menariknya lagi udah mulai bagi-bagi nih. Ada yang jadi komut, ada yang jadi komisaris yang Pertamina segala macam. Itu kan sebetulnya Erik itu kan fungsinya Erik sekarang pengen menunjukkan bahwa dia sudah mulai mengakomodasi tokoh-tokoh yang ada dalam kemenangan Pak Prabowo dan Gibran. Itu kecepatan gak sih itu bro? Maksud gue ini kok kayak kesannya jumawa banget loh, KPU aja belum ngapa-ngapain. Ya kalau di komisaris kan gak ada hubungannya sama pemilu sebetulnya kan. Image yang image-nya ya. Karena kan dia di TKRN ya kan. Iya, image-nya gitu. Ya sebetulnya ini kan sekarang ini setiap orang dalam lingkaran politik itu ingin menunjukkan jasa paling besar agar pada saat penyusunan kabinet dapat kompensasi yang sesuai atau yang diinginkan. Misalnya Pak Erik pingin lagi jadi menteri misalnya atau dapat kursi di kabinet, kemudian membangun basis itu kekuatan kan siapa sih Prabu ya kan, itu Prabu kan bisa dikategorisasi orangnya Gibran. Dia pingin mencari ruang di situ. Kemudian orang-orang Gerindra misalnya kan juga rombongannya panjang sekali itu, gerbongnya panjang sekali, juga pingin masuk ke kabinet. Lalu ada statement misalnya ketika semua partai diajak untuk berkoalisi, ada yang ngingetin, ini kursi kabinet terbatas loh, jangan semuanya kemudian diajak koalisi lalu kursi kabinetnya malah kursi bagi-bagi, akhirnya zakon kabinet, kabinet profesional itu nggak terbentuk, akhirnya cuma kabinet parpol gitu loh. Betul. Ini yang beresiko sih bagi kita ke depan kalau kabinetnya melulu cuma pertimbangannya adalah sharing kekuasaan di partai. Iya. Kenapa? Karena mau tidak mau kan harus kita sadari kita ini kan masa krisis, masa transisi yang sangat kritis. Salah kita menangani Indonesia saat ini atau salah menangani pembangunan Indonesia itu problemnya akan berkepanjangan. Kita menjelang atau kita sedang ada dalam bonus demografi, kita sedang banyak sekali penduduk berusia muda yang produktif. Kalau mereka tidak bisa dirumuskan bagaimana kebijakan pemerintah menampung potensi mereka, bahaya buat kita ke depan. Iya, dan kalau gue lihat sih begini sih bro, maksudnya setelah kejadian ini,
kan langsung terasa nih efeknya setelah pencoblosan dan segala macam program-program 02 yang bombastis yang nggak masuk akal itu diterima mentah-mentah sama masyarakat, efeknya langsung terasa kan di masyarakat. Harga beras yang gila-gilaan, semua kebutuhan pokok lagi gila-gilaan. Padahal ini mereka belum resmi loh memimpin gitu. Ya kalau beras yang gila-gilaan kata Pak Jokowi karena pengaruh iklim. Itu El Nino mulu yang disalahin. Anak siapa itu El Nino sih? Kata Pak Jokowi itu. Jadi karena panen kita gagal karena pengaruh iklim El Nino katanya gitu. Tapi persoalannya kan kita impor beras dari Thailand dan Vietnam. Apakah El Nino itu warga negara Indonesia gitu loh? Iya, cuma berlaku di Indonesia. Vietnam nggak ada El Nino, di Vietnam nggak ada, di Thailand nggak ada, itu satu. Yang kedua ada yang beranggapan bahwa beras kurang stok karena kemarin digelontorkan habis-habisan buat pemilu. Bongkar gudang hajatan. Bongkar gudang, pemilu selesai ya sudah nggak punya kepentingan lagi untuk mencukupi kebutuhan beras. Ada juga analisa yang bilang begini. Kan biasa ya, kita tercekik dulu, masyarakat tercekik dulu, nanti menjelang lebaran beras banjir. Sehingga inflasi bisa ditahan dan kemudian kita tepuk tangan pada pemerintah. Wih, pemerintah hebat gitu loh. Jadi lo merasa ada pahlawan yang hadir kalau lo terdesak, tercekik gitu loh. Nah, pemerintah mungkin mau tampil sebagai hero di situ di tengah harga beras yang sekarang tinggi dan stoknya juga di pasar ya terutama nggak banyak. Nah, gue nggak tahu mana yang benar ya. Apakah yang pertama bahwa menyalahkan iklim itu kayaknya nggak relevan banget deh karena Thailand sama Vietnam kok bisa gitu ya. Padahal iklimnya kan deket-deketan ya. Yang kedua karena beras itu hilang karena bukan hilang ya berkurang di pasar karena stoknya habis buat bansos kemarin dan bansos kemarin ditargetkan buat pemenangan salah satu pasangan calon misalnya dan itu sudah jadi isu umum. Yang ketiga isu tadi bahwa pemerintah berharap jadi pahlawan yang kemudian setelah itu naik lagi ratingnya gitu. Ya tapi kalau soal kecurangan pemilu udah bahas, banyak orang yang bahas itu. Tapi kok kita nih banyak kurang sekali kalau menurut gue disosialisasikan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Jokowi sebelum pemilu. Maksudnya tentang kebijakan beliau yang ajaib-ajaib loh. Kayak misalnya gini bro, mundur dikit deh, kenapa nggak ada pilkada 2022? Yang tiba-tiba muncul PLT dengan sekian ratusan PLT tiba-tiba memimpin daerah. Ini aja sebenarnya kan jadi pertanyaan kok kenapa? Nah itu kan sebetulnya undang-undang pemilu ya. Ada perubahan undang-undang pemilu dan kemudian disepakati pemilu serentak. Karena pemilu serentak maka daerah-daerah yang pemilunya itu di bawah 2024, 2022, 2023 itu digeser ke 2024 biar serentak bareng-bareng. Pertama logikanya efisiensi. Yang kedua barangkali biar tidak ini hari ini pemilu di sini kan kalau kita 500 sekian kabupaten kota hampir setiap hari itu ada pemilu tuh. Ya kan? Nah, itu kan juga menjadi tidak efektif. Nah, partai-partai politik yang ada di DPR maupun pemerintah itu merumuskan undang-undang pemilu serentak. Jadi kepala-kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum 2024 itu karena undang-undang dia disudahi masa jabatan lalu pemerintah mengangkat pejabat sementara sampai pemilu terlaksana nanti. Jadi nanti 2029 seluruh Indonesia itu pemilunya mungkin ya serentak semua. Gitu. Jadi barengan. Nah, problemnya memang bukan soal pemilu serentak dan pengangkatan kepala-kepala daerah. Problemnya adalah ketika diangkat kepala-kepala daerah pejabat pelaksana, itu kan di film Dirty Fort kan kelihatan banget digambarkan bahwa mungkin saja dengan kekuatan infrastruktur pemerintahan daerah itu akhirnya bisa diarahkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Itu problemnya. Jadi sebetulnya ada celah-celah yang coba dimasuki untuk
ya memenangkan satu pasangan calon kayak MK lah. Itu kan celah bahwa undang-undang kita mengatakan keputusan MK itu final and binding gitu ya, final dan mengikat. Jadi apapun yang diputuskan MK, kalaupun diputuskan dengan cara melanggar etik nggak bisa diganggu gugat. Makanya celah itu yang kemudian dimasuki, akhirnya Gibran jadi dan kita protes tapi kemudian hukumnya sudah kayak gitu loh. Iya, jadi kalau menurut gue nih ini masuknya lihai atau licik ya? Karena kan nggak semua orang bisa. Kan lihai itu, licik itu adalah kelihayan dengan konotasi negatif. Ya, gitu ya. Lihai itu kelicikan dengan konotasi positif gitu loh. Ini beda konotasi aja. Bro, kalau soal hak angket DPR gimana nih ini progresnya sekarang nih? Ya, kira-kira bakal solid nggak sih 5 partai ini? Kalau kan gini ya, kalau hitung-hitungan partai, kursi partai atau suara partai yang di luar 02 itu sebetulnya 01 dan 03 kalau kemudian semua partainya solid kan memungkinkan. Karena syarat hak angket itu yang pertama diusulkan oleh 25 orang anggota DPR dari beberapa fraksi, minimal dua. Ketika udah diusulkan kan nanti dibawa ke sidang paripurna kan. Jadi ada naskah akademik dulu, ada apa dulu. Kenapa diusulkan hak angket? Jadi harus disusun tuh naskah akademiknya. Ketika diusulkan hak angket, lalu DPR akan mengundang seluruh anggotanya untuk sidang paripurna. Meminta persetujuan apakah ini bisa dilanjutkan. Ya, kira-kira yang harus datang dalam sidang paripurna itu minimal separuh anggota DPR. Jadi kalau 500 sekian ya 250 sekian, 280 lah ya, itu harus datang. Nah ya dari separuh itu harus disetujui oleh separuh yang hadir. Jadi quorumnya separuh, lalu persetujuannya harus disetujui oleh separuh yang hadir. Itu kan banyak sekali anggota DPR. Nah sebetulnya ada yang bilang bahwa usaha memberikan gula-gula kepada AHY itu untuk mencegah hak angket bergulir. Biar nggak korum tuh. Ya kalau dapat Demokrat dengan sekian puluh kursi gitu kan, ya lumayan. Nah, barangkali juga akan dimasuki ke partai-partai yang lain, P3 misalnya atau PKB atau Nasdem dan lain-lain ya. Pak Paloh sudah ketemu Pak Jokowi misalnya. Nah, kalau cuma 2 partai ya akan susah jalannya. Tapi kalau partai-partai yang akhirnya ketika mereka gabung jadi mayoritas, itu akan memungkinkan. Masalahnya hak angket tuh bisa menjadi trade off dengan undang-undang MD3. MD3 itu posisi kedudukan DPR ya. Kalau tahun 2014 itu undang-undang MD3-nya mengatakan bahwa ketua DPR itu dipilih pada saat misalnya ketua DPR yang baru ya, voting kayak voting gitu ya. Semua anggota DPR kemudian memilih. Kalau undang-undang MD3 yang sekarang atau yang sebelum 2014, ketua DPR adalah dijabat oleh pemenang pemilu. Jadi kalau sekarang itu yang menang kan PDI, jadi PDI. Nah masalahnya apakah PDI akan ngotot untuk menjalankan undang-undang angket ini, lalu kemudian digoyang dengan undang-undang MD3 sehingga kehilangan peluang untuk jadi ketua DPR. Tapi PDIP belum ada statement tegas soal ini ya, soal hak angket. Sudah. Siapa ya Pak Hasto misalnya ya. Atau apa, saya nggak tahu Bu Mega gimana. Jadi memang ini kan soal politik kan soal trade off ya, soal lu ngasih apa, lu dapat apa, lu menawarkan apa, gua harus membeli apa gitu loh. Ujung-ujungnya akhirnya pertanyaan-pertanyaan kita, gimana sih sebetulnya pemilu yang curang, ada nggak sih? Bener nggak sih ada kecurangan terstruktur dan masif gitu? Bener nggak sih penggunaan aparat negara untuk mendukung salah satu paslon tertentu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan masyarakat.
Kalau kemudian DPR-nya masuk angin, akhirnya pertanyaan itu nggak selesai. Ada dalam kepala kita, lalu nggak selesai dijawab oleh sistem karena DPR-nya misalnya bertransaksi melulu, yang dipikirin jabatan, melulu yang dipikirin posisi, akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak selesai, menimbulkan ketidakpercayaan kita pada sistem bernegara. Ini bahaya menurut gua. Lu bayangin lo kalau seandainya, pasti di kepala lo ada pertanyaan tadi kan, pemilu gimana sih? Gimana sih? Gitu kan? Bener nggak sih jalannya normal? Bener nggak sih ada penggunaan aparat negara? Bener nggak sih ketika diputuskan MK itu ada intervensi kekuasaan di situ? Banyak sekali pertanyaan di kepala kita, lalu mereka-mereka yang di atas itu tidak berkeinginan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di kepala publik. Menurut gua akhirnya menimbulkan antipati kita atau minimal kita jadi apatis terhadap politik. Gitu loh Jo, ini seolah-olah beneran suara kita hanya diminta pada saat pemilu, lalu kemudian setelah suara kita diminta mereka ngemis-ngemis pada saat pemilu, lalu setelah itu dicuekin. Pertanyaan-pertanyaan kita nggak pernah ada usaha untuk menjawab. Itu yang bahaya menurut gue. Ini kita jadi balik lagi dong ke zaman setelah awal-awal setelah 98, di mana masyarakat waktu itu kan turun karena distrust terhadap pemerintah. Ya. Kan? Masuk ke reformasi. Udah sekian lama kita ini kok perasaan gue jadi kok yang gue rasain balik lagi, kok gue jadi apatis lagi nih. Sebetulnya gitu. Ya PR para elit politik ya, mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di kepala kita. Dengan apa? Dengan mekanisme dan sistem pemerintahan ini yang trias politika, yang DPR menggunakan hak-hak politiknya, hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat. Itu kan hak-hak politik DPR yang mestinya bisa digunakan dengan baik untuk menjawab pertanyaan dalam kepala publik. Karena publik nggak punya hak seperti anggota DPR. Lo kan nggak punya hak, lo paling ngonten doang. Kita paling teriak-teriak di sini. Sementara DPR sudah dirumuskan haknya secara legal oleh undang-undang. Jadi mereka punya kewajiban moral untuk meneruskan pertanyaan-pertanyaan publik, dan jawaban itu bisa didapat kalau mereka menjalankan haknya, hak angket kek, hak interpelasi kek, hak menyatakan pendapat kek, terserah. Itu dia bro, masalahnya moral lagi kan ujung-ujungnya moral lagi. Kayak ya kemarin lah apa yang diomongin sama AHY itu baru dilantik 1 hari udah bilang udahlah move on atas nama koalisi. Dia seolah-olah lupa tuh kemarin dia ngomongin soal food estate, ngomongin soal kebijakan pemerintah yang buat bisnis dan sebagainya. Tiba-tiba itu hilang hanya dengan menteri 6 bulan. Nah itu dia problem kita ini, kita nggak bisa punya pegangan dalam merumuskan peta politik. Benarkah misalnya Demokrat adalah oposisi? Benarkah PKS oposisi? Jadi nggak ada pegangan sama sekali. Karena apa? Karena para politisinya termasuk presidennya hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C. Nggak ada pegangan apa yang mereka omongin harus kita percaya. Susah kita mempercayai itu semua karena hari ini ngomong A, oke. Jadi lu kalau baca media, kan media itu kan kontennya kebanyakan quote omongan orang. Udah deh, gue nggak bisa lagi percaya. Bahkan dengan berita yang melulu quote omongan orang, mengutip omongan politisi. Hari ini dia ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C. Jadi kita tuh kehilangan pegangan. Dalam kondisi kayak gini siapa sih yang bisa kita pegang? Siapa sih yang konsisten ngomong dari A sampai Z itu senada posisinya gitu loh. Iya, sen kanan belok kiri semua. Iya, semuanya kayak mama pakai metik. Nah tapi kalau misalnya terakhir nih Bro Nyugo, kalau ini kan kita seolah-olah nih suara-suara kita yang ngomongin soalnya tadi pertanyaan-pertanyaan itu kok seakan dikerdilkan dengan ya quote lagi bahwa ini adalah bagian dari rekonsiliasi, kita harus bersatu demi Indonesia maju dan sebagainya. Soalnya pertanyaan itu
Nah Nggak itu ada dia, artinya buat kesalahan makna rekonsiliasi itu menyatakan atau berasumsi mereka yang menjadi oposisi, mereka yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai musuh. Nah, Padahal enggak lah. iya. Kita pernah ada di zaman Pak SBY ketika PDI menjadi oposisi. Betul. Hasilnya apa? Hasilnya kita bisa membongkar Hambalang. Kita bisa membongkar ada kasus Senturi. Jadi banyak sekali keuntungan negara ini ketika oposisinya juga cukup bagus. Karena apa? Pemerintahan kan seperti kata Lord Action ya, power tend to corrupt kan. Jadi power itu punya kecenderungan untuk korupsi. Karena itu kita penting punya orang yang ngawasin kekuasaan dan orang ini kuat. Agar kecenderungan korupsinya bisa dibatasi. Tapi kalau semuanya diajak gabung, bagi-bagi kursi, yang rugi siapa? Ya publik lah, kita lah. Yang ngawasin kekuasaan siapa? Kita jadi nggak terwakili jadinya kan. Kita nggak terwakili atau minimal kepentingan kita itu kemudian menjadi bancakan para elit saja, itu yang nggak enak gitu. Ya mudah-mudahan nggak gitulah. Amin. Kita ngobrol lagi minggu depan ya. Oke. Thank you.